Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Guru Bandi, di mana beliau akan memberikan kembali bonus keilmuan bagi pemirsa sekalian, khususnya kepada pemahar barang-barang dari beliau seperti Ali dan lain-lainnya, yang khusus dari beliau. Tapi sebelumnya pada video yang terdahulu ada yang menanyakan bahwa bolehkah Cemeti Raja de Berliau yang ada gabungan sama Raja Nini Imeh dalam pagar itu bolehkah memakai booster keilmuan atau penambah energi dari beliau. Nah, mungkin kepada Guru Bandi sementara sebelum kita sampai ke inti acara, mungkin bisa dijawab dulu yang pertanyaannya ini dari pemahar Cemeti yang gabungan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada pemirsa dimanapun berada, teman-teman, saudara-saudara kita. Jadi menjawab pertanyaan dari Sofian Asmi, boleh. Jadi bukan hanya dari Nini Imai atau dari guru-guru yang lain, nah asalkan itu istilahnya ilmu putih lah dari Quran, boleh. Artinya silakan dengan bacaan itu kalian tambah boosternya, tambah powernya. Jadi itu khasiatnya di samping kalian membacakan isian booster, otomatis kelebihannya di diri kalian sendiri akan terisi powernya. Jadi kita mengisi ke benda, nah si pembacanya pun akan terisi juga. Jadi dua manfaat. Nah cuma itu identik bacaan itu untuk keselamatan, khusus untuk keselamatan boosternya. Ya, artinya diizinkan lah memakai, Ya. walaupun misalnya dari Cemeti lain. Ya, atau dari Cemeti lain, misalnya Anda punya pusaka atau raja-raja lain atau keris atau batu apuahnya, bisa. Selagi ilmu itu masih di dalam Quran lah. Ini ilmu keputihan, ilmu putih, boleh. Artinya bukan hanya Cemeti aja, atau misalnya ajimah apa berupa wapak apa atau batu pusaka apa, silahkan ditambah dengan isiannya tuh, insyaallah bisa. Iya, Nanti diizinkan aja. Nah, demikian pertanyaan yang pernah ada masuk ke saya waktu itu, bagaimana tentang bolehkah membaca amalia booster dari Guru Bandi untuk Cemeti yang bukan dari beliau. Kita masuk aja ke inti acara, yaitu di mana beliau akan memberikan atau mengijazahkan bonus keilmuan khususnya kepada pemahar Cemeti beliau. Beberapa seperti itu kembali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada pemirsa, teman-teman dimanapun berada yang memakai produk saya, kali ini saya bukan mengajarkan, tapi tepatnya kita berbagi. Jadi kita berbagi saja, artinya supaya ilmu-ilmu orang-orang dulu kala atau orang-orang tua kita tidak punah. Nah, insya Allah ini bermanfaat di zaman sekarang ini, karena mungkin kita lihat sering di TV banyak terjadi kejahatan lah, apalagi kendaraan, mobil sering dicuri orang. Nah, kita melihat di TV. Nah, jadi ini ada salah satu peninggalan orang tua kita dulu. Nah, agar supaya kendaraan kita, mobil kita, atau rumah kita ketika mau tidur, insya Allah aman dari orang jahat. Nah, jadi kalau kita menaruh kendaraan itu, insya Allah orang berniat jahat biasanya tidak melihat akan kendaraan kita atau mobil kita atau rumah kita. Nah, penglihatannya itu tertutup. Nah, jadi ini dari paman kita lah, ilmunya dari paman kita, mungkin dari kakek lah, ilmu orang dulu. Jadi caranya kita misalnya naik kendaraan sampai di tempat atau di parkir atau kita ke kantor, tempat temannya, kita taruh kendaraan, baru kita bacakan doanya. Nah, jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Raja Mandak jaya nambah, masaning aku ning Allah. Nah, kemudian setelah kita baca itu sekali atau 3 kali kita baca sama aja, tiupkanlah ke mobil atau kendaraan Anda. Nah, kalau rumah, ketika kita mau tidur, kita baca sekali atau 3 kali. Nah, kita tiup rumah kita, kelilingkan.
dengan napas, dibayangkan dia rumahnya. Nah, kita tiup, kita kelilingkan, tiup keliling. Ini misinya rumah kita bayangkan, nah, jadi keliling, hembuskan dengan napas hidung atau mulut bisa. Nah, setelah kita tiup tadi kendaraan mobil atau rumah tadi, baru kita baca lagi, mangsi mangsa, jikalau ada orang jahat, tutupkan penglihatannya. Nah, selesai sudah. Itu caranya. Jadi ini bisa untuk mobil, kendaraan, atau rumah kita ketika kita mau tidur, atau kita mau bepergian, rumah tidak ada orangnya. Nah, kita baca, sekali lagi kita ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Raja Mandak, Jaya Nambah, Masaning Akuning Allah. Nah, sekali atau 3 kali baca, tiupkanlah keliling rumah. Atau kendaraan sepeda motor atau mobil. Setelah dibaca tadi, tiupkan. Nah, setelah tiupkan, sambung, baca lagi. Mangsi mangsa, jikalau ada orang jahat, tutupkan penglihatannya. Selesai sudah. Itu yang pertama, untuk supaya jangan terjadi kehilangan mobil, kendaraan kita atau rumah kita, insya Allah aman dari orang jahat. Insya Allah orang jahat tidak akan melihat. Nah, yang kedua, kita berbagi keilmuan. Ini juga dari almarhum paman, dari kakek lah. Jadi ini terus terangnya tidak ada di kitab pasaran sebenarnya. Jadi ini kita berbagi. Jadi fungsinya ini amalan mandi. Kita mandi 7 subuh. Jadi bisa jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Nah, sebelumnya kita membeli kain putih. Kata orang Banjar setapih, ya sekitar 2 meter. Kain putih lah. Nah, itu untuk mandi. Jadi selama kita mandi 7 subuh tuh, selesai mandi, kita peras, tolong disimpan baik-baik, jangan sampai dilihat orang, apalagi dijapai orang. Selama kita mandi 7 subuh, kalau sudah 7 subuh, tidak masalah. Jadi bisa kita peras, simpan di kantong plastik atau apa, supaya jangan dilihat dijapai orang. Itu selama 7 subuh. Jadi itu insya Allah fungsinya di sini untuk sumbaga, kata orang Banjar, sumbaga itu untuk pengasihan, terkasih. Yang kedua, awet muda, artinya badan kita tidak lekas ubah. Yang ketiga, insya Allah bila ada serangan mendadak dari orang-orang berniat jahat, baik itu senjata tajam atau peluru tajam, insya Allah akan selamat. Jadi fungsinya 3. Pertama, untuk perkasih atau pengasihan. Kedua, sumbaga atau awet muda, artinya badan kita tidak lekas ubah. Yang ketiga, insya Allah bila ada orang berniat jahat, insya Allah selamat dari serangan senjata-senjata berbahaya. Jadi caranya, kita siapkan air, bisa di tempat wadah apa gitu, terserah. Nah, jadi kita ambil airnya, kita baca, ini kain sudah diselimutkan, baca, tiupkan, baru disiram. Ambil lagi, baca lagi, tiupkan, siram. Ulangi sampai 7 kali, siram. Nah, setelah selesai mandi, kemudian kita baca pula yang di bawah ini. Nah, dibaca kena yang di bawahnya tuh. Jadi kita bacakan yang pertama dulu lah, bacaan yang mau mandinya. Nah, kita ambil gayung, kita bacakan. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorogom nur putih, aku anak Adam sejati. Bapakku Adam, ibuku Siti Hawa. Aku membuat kulit, mengeluarkan cahayanya nur di dalam diri. Payungku Muhammad, dindingku Allah. Sekalian orang kasih sayang memandang kepadaku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita tiupkan ke gayung. Baru kita siram. Jadi ini diulangi 7 kali siram. Jadi sekali baca, sekali siram. Sampai 7 kali. Setelah selesai itu, kita pacul kain tadi. Nah, kemudian kita baca lagi. Aku di dalam nur Allah, aku di dalam nur sirullah, aku di dalam nur Muhammad. Nah, baca itu, baru kita ambil pancar nur Muhammad yang putih jernih. Caranya gini. Nah, kita ambil, tajam. Nah, di situ ada cahaya putih. Seperti kunang-kunang, seperti cahaya listrik. Nah, baru kita tarik napas. Nah, kita ambil. Baru kita
aduk-aduk. Nah, sini. Setelah itu baru dari muka naik ke kepala, turunkan sampai ke kaki. Nah, jadi itu dilakukan selama 7 subuh. Insya Allah tuh kita terpelihara dari senjata-senjata orang yang berbuat jahat. Ya, itu kita badan kita insya Allah awet muda, dia lekas ubah dan pengasihan. Jadi kita ulangi sekali lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan menyiramlah. Dorogom nur putih, aku anak Adam sejati, bapakku Adam, ibuku Siti Hawa. Aku membuat kulit, mengeluarkan cahayanya Nur Muhammad di dalam diri. Payungku Muhammad, dindingku Allah, sekalian orang kasih sayang memandang kepadaku. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu dibaca, kait, tiup, siramkan sampai 7 kali. Nah setelah itu kita baca lagi setelah selesai mandi. Kita ambil nur tadi, kita baca dulu. Aku di dalam nur Allah, aku di dalam nur sirullah, aku di dalam nur Muhammad. Baru kita ambil nur Muhammadnya putih. Warnanya putih jernih seperti cahaya listrik lah. Nah sudah ada kelihatan cahaya putih, tarik nafas, ambil. Baru kita udak di sini. Nah baru kita gosokkan sampai ke kaki. Nah ini dilakukan diamalkan selama 7 subuh. Jadi tidak boleh terputus. Non-stop 7 subuh. Waktunya bisa jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Jadi kainnya setelah mandi diperas, simpanlah di kantongan agar jangan dilihat orang lain atau dijampai orang lain. Tetapi kalau sudah selesai 7 subuh tidak masalah lagi. Dilihat orang dijampai apa lagi kainnya. Jadi insya Allah itu fungsinya pertama untuk pengasihan. Kedua tidak lekas ubah badan kita awet muda. Yang ketiga, insya Allah terhindar dari serangan senjata orang-orang yang berniat jahat. Karena zaman sekarang ini, kita melihat di TV, sering kali terjadi kejahatan, pembekalan, perampokan, dan pembunuhan segala macam. Insya Allah, dengan adanya ilmu-ilmu dari orang tua kita dulu, Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya. Tanya dulu, misalnya itu kainnya cuma di atau dibuat tapi atau Di Sibian. oh di Tukupan kepala ya. tukupan kepala. Ya. Jadi itu kita tetap memakai celana. Jangan telanjang. Iya ya. Paling tidak ya celana pendek lah. Iya ya. Celana dalam ya, jangan telanjang kan. Iya. Kainnya kain putih 2 meter. Iya, alangkah bagusnya sebelum mandi terus kita mandi biasa dulu. Iya, ya. Mandi biasa, sudah mandi biasa, kita sudah pakai sabun apa bersih, ambil air wudhu dulu, nah baru kita pakai kainnya. Ya mungkin bagi perempuan yang mau mengamalkan ini seperti subuh, jangan lagi haid, jangan selesaikan haidnya dulu. Iya. Ya. Iya. Demikian pemaparan dari Guru Bandi, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pemakai keilmuan atau pemakai barang-barang dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diamalkan untuk manfaatnya bagi diri kita sendiri juga. Yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.